Man iza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah apabila engkau memandang kepadanya menggembirakan kamu. Wa iza amartaha atau atka. Apabila dia memerintahkan kamu, maka dia mematuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita membahas kewajiban istri terhadap suami. Yang paling pokok ada dua. Ada dua kewajiban istri kepada suaminya. Yang pertama adalah patuh dan taat. Patuh dan taat kepada suami. Ini membuat si istri menjadi wanita yang terbaik kalau dia patuh dan taat. Di dalam satu hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nisa man iza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah apabila engkau memandang kepadanya menggembirakan kamu. Suami melihat istri, suaminya senang. Bukan karena semata-mata dia pandai bersolek, tapi karena istri punya akhlak yang mulia. Senang, gembira si suami melihat istrinya karena istri akhlak yang mulia. Sekalipun istri cantik, pandai bersolek, kalau akhlaknya jelek, suami melihat istrinya sebel. Nah ini. Wa iza amartaha atau atka. Apabila dia memerintahkan kamu, maka dia mematuhinya. Kalau kamu suruh, istri itu patuh. Gaji boleh istri lebih gede dari suami, tapi kalau suami memerintahkan sesuatu, mestinya istri itu patuh. Wa iza aqsamta 'alaiha abarratka. Apabila engkau beri dia nafkah, dia menerimanya dengan baik. Makanya perlu ada kesepakatan. Misalnya suami itu harus ngasih uang belanja harian, itu berapa? Perlu disepakati. Umpama dengan kondisi keluarga standarnya umpama 200.000 misalnya. Satu hari suami ngasih uang 200.000 kepada istrinya. Suatu ketika si suami lagi kekurangan uang, ada masalah, maka dia bisanya ngasih uang 150 misalnya. Nah, ketika uang dikasih 150, si istri boleh nanya, biasanya 200 bang, kok ini 150? Boleh nanya begitu, nggak apa-apa, emang standarnya 200 gitu. Suami jangan bilang apa, kamu ini jadi orang dasar nggak tahu terima kasih, dikasih bukannya terima pakai nanya begitu. Nah, jangan begitu. Wajar dia nanya, karena biasanya 200. Baik-baik aja jelaskan, saya bukannya nggak ada, ini ada uang, mau ada keperluan mendesak begini. Oh iya, gitu. Nggak apa-apa. Begitu si istri, nggak apa-apa, terima dengan senang hati. Kenapa? Udah dapat penjelasan dari suami. Jadi jangan emosi. Ini kadang-kadang emosi. Uang diterima kurang. Bukannya alhamdulillah, itu uang di apa? Diuel-uel. Oh. Uang dikremes-kremes, lalu dilempar. Udah bang, nggak usah. Daripada segini mendingan nggak usah ngasih. Itu namanya tidak gembira, tidak bersyukur. Wa iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika.
apabila engkau tidak ada di sampingnya, dia menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Jadi kalau suami lagi tidak ada, dia tetap mampu menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Jangan sampai suami pergi ke masjid, istrinya buka dompet suami, lalu diambil uang untuk sesuatu yang tidak ada kaitan dengan belanja keluarga. Itu tidak boleh. Kalau mau minta, ada keperluan, ya ngomong. Dia tergantung kondisi masing-masing keluarga. Bisa jadi ada suami yang mempersilahkan saja istrinya, kalau emang perlu silahkan ambil. Begitu. Boleh juga seorang suami ngasih ATM, kasih ATM kepada istrinya, cuma nggak dikasih pinnya. Sama aja. Kasih ATM-nya, kasih nomor pinnya, kalau ada perlu-perlu silahkan ambil. Nggak masalah, patuh dan taat. Yang kedua, kewajiban istri kepada suaminya itu adalah melayani. Layani suami dengan sebaik-baiknya. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk melayaninya berhubungan di tempat tidur, dan si istri tidak memenuhinya tanpa alasan yang dapat diterima, dan ia, maksudnya si suami, tidur dalam keadaan marah atas istrinya, para malaikat akan mengutuk si istri itu sampai datang waktu subuh. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi seorang ibu, seorang istri, kalau diajak hubungan sama suami, jangan suka menolak, layani. Tapi ada saat istri itu lagi kurang sehat, ada saat dia capek banget, lalu dia tidak merespon ajakan suaminya. Pada saat istri tidak merespon, suami jangan emosi, suami jangan marah. Dia mesti ngoreksi diri. Kenapa ya istri saya nggak mau? Oh, bisa jadi karena hubungan yang lalu istri belum puas, suami udah puas dan udah selesai. Si istri jadi nggak mau untuk yang selanjutnya. Atau si istri lagi kurang sehat, lagi capek dan seterusnya. Maklumi, koreksi. Dalil ini benar, nggak usah disalahkan dalil ini benar, tapi jangan terlalu harfiah memahaminya. Ketika istri nggak mau, dia keluarin hadis ini. Lu mau dilaknat, mau dikutuk sama malaikat? Oh, jangan begitu. Suami yang cinta kepada istri, tentu dia tidak ingin istrinya dikutuk oleh malaikat. Jadi harus bijaksana menghadapi masalah ini. Seorang istri juga harus tahu bahwa kalau suaminya berkeinginan, jangan sampai dia tidak merespon dengan baik, kecuali memang bisa dibenarkan alasannya. Pak, mohon maaf ya Pak, saya lagi pusing, saya lagi capek banget, misalnya begitu. Itu kan soal teknis, yang penting ada keterbukaan. Jangan sampai timbul kemarahan, timbul kata-kata yang tidak pantas, sampai akhirnya terjadi perceraian. Inilah kita selesaikan bahasan kita tentang akhlak suami dan istri. Insya Allah kita sambung dengan tema berikutnya pada episode yang akan datang.